Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Ivano Merdi dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu tentang sistem informasi berbasis komputer. Kelompok saya sendiri Muhammad Ivano Merdi, yang kedua ada Rahmat Anugrah, ketiga Repsi Abraar, keempat ada Robi Rianda, kelima ada Samuel Merpaung, dan keenam ada Tia Maranatha. Yang pertama, sistem berbasis komputer, yaitu sistem yang mengelola data menjadi sistem informasi dengan menggunakan perangkat komputer. Terus ada jenis-jenis sumber daya informasi. Yang pertama, perangkat keras komputer, lalu perangkat lunak komputer, lalu para spesialis informasi, terus pemakai, ada fasilitas, database, dan informasi. Yang ketiga ada sistem informasi berdasarkan komputer atau Computer Based Information System, terdiri dari satu, perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, yang ketiga database atau databases, yang keempat ada telekomunikasi atau telecommunications, yang kelima ada orang atau people, yang keenam prosedur atau procedure. Yang keempat ada sistem komputer atau computer system, terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Sistem perangkat keras sebagai sistem komputer juga mempunyai komponen, yaitu komponen alat masukan input device, alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data ataupun masukan program. Alat masukan dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan, yaitu keyboard, pointing device, scanner, sensor. Komponen alat pemroses atau processing device, alat di mana instruksi program dieksekusi untuk memproses data yang dimasukkan lewat alat masukan yang hasilnya nanti akan ditampilkan di alat output. Alat pemroses terdiri dari Central Process Unit atau CPU, terus ada main memory. Komponen alat keluaran atau output device, output yang dihasilkan dari pengolahan data dapat digolongkan ke dalam tiga bentuk. Yang pertama, tulisan, yaitu termasuk huruf, kata, angka, karakter, dan simbol-simbol khusus. Terus ada image, grafik atau gambar. Terus ada suara, musik atau bicara. Alat keluaran berbentuk hard copy device dan soft copy device. Komponen alat simpanan luar atau storage. Main memory di dalam alat pemroses merupakan simpanan yang kapasitasnya tidak begitu besar dan umumnya bersifat volatile. Volatile adalah informasi yang dikandungnya akan hilang bila aliran listrik terputus. Yang kelima ada klasifikasi komputer. Pengklasifikasian komputer yang umum adalah berdasarkan kecepatan dan kapasitasnya, yaitu komputer mikro, komputer mini, komputer mainframe, dan komputer super. Dimensi sistem informasi. Dimensi dari sistem informasi yang terdiri dari yang pertama ada organisasi. Unsur utama dari organisasi adalah orang-orang yang ada di dalam organisasi, struktur organisasi, proses bisnis, politik, dan budaya. Organisasi memiliki struktur yang terdiri dari tingkatan dan keahlian yang berbeda-beda. Lalu ada manajemen. Tugas manajemen adalah berusaha untuk memahami banyak keadaan yang dihadapi oleh organisasi, mengambil keputusan, dan merumuskan rencana kegiatan untuk memecahkan masalah organisasi. Para manajer melihat adanya tantangan bisnis dari lingkungan dan membuat strategi organisasi untuk menggapai tantangan tersebut dan mengalokasikan dan mengkoordinasikan sumber daya manusia dan keuangan untuk bekerja sama mencapai keberhasilan. Yang ketiga ada teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu alat dan dari banyak alat yang digunakan manajer dalam menghadapi perubahan. Peralatan yang digunakan dalam teknologi informasi adalah yang pertama ada peranti keras komputer, terus ada teknologi manajemen data, terus ada teknologi telekomunikasi dan jaringan, serta ada jaringan. Yang keenam, bentuk-bentuk sistem informasi bisnis. Sistem informasi bisnis terdiri dari transaction processing system, e-commerce system, management information system, decision support system, expert system. Begitulah rangkuman dari bab 5. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.